Singapura dinobatkan sebagai salah satu negara terkaya di Asia Tenggara, sehingga kerap menjadi tujuan para tenaga kerja asing termasuk pekerja migran Indonesia atau PMI untuk memperbaiki nasib. Tingginya UMR Singapura untuk tenaga kerja asing tentu membuat para pekerja migran asal Indonesia tergiur mencoba peruntungan di negeri singa itu. Apalagi besaran upahnya terbilang sangat besar apabila dibandingkan dengan UMR di daerah Indonesia. Baru-baru ini Singapura mengubah UMR bagi pekerja asing. Kenaikan UMR ini hanya akan didapat oleh eksekutif dan profesional asing yang bekerja di negara itu. Untuk tenaga asing, UMR Singapura di tahun 2025 adalah 5.600 dolar Singapura atau 67,66 juta rupiah per bulan, naik sebesar 600 dolar Singapura dari tahun 2024 yang berada di angka 5.000 dolar Singapura per bulan. Sementara itu tidak ada patokan khusus untuk pekerja lokal. Besaran upahnya akan disesuaikan berdasarkan progresi atau PWM. PWM sendiri merupakan struktur pengupahan yang dirancang untuk meningkatkan pendapatan dan kemampuan pekerja berpenghasilan rendah. Struktur pengupahan ini pada dasarnya dibuat berdasarkan masing-masing bidang pekerjaan. UMR pekerja asing di Singapura dinaikkan agar para pekerja asing bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan visa kerja. Hal ini bertujuan untuk memastikan pemegang surat izin kerja di Singapura memiliki kualitas yang tinggi serta menjaga kesetaraan bagi penduduk setempat karena biaya hidup di Singapura cukup tinggi. Meskipun begitu, dengan gaji sebesar itu, pekerja asing bisa menutupi biaya kebutuhan sehari-hari mereka selama merantau. Dibandingkan UMR di Indonesia, saat ini yang tertinggi adalah di Kota Bekasi sebesar Rp5.343.430 per bulan. Sehingga apabila dihitung perbandingannya, UMR pekerja asing di Singapura dengan UMR Indonesia khususnya Kota Bekasi berbeda 12,6 kali lipat. Adapun berbagai komentar dari netizen, ada yang mengatakan kalau ilmu di Singapura dihargai tinggi di sana, berbeda dengan di Indonesia. Sebenarnya tenaga kerja asing telah menjadi masalah yang pelik di Singapura karena masyarakat setempat khawatir akan persaingan untuk mendapatkan kesempatan kerja. Hingga Juni tahun lalu, Singapura memiliki 197.300 orang asing yang mendapatkan izin kerja dari total tenaga kerja asing yang berjumlah 1,5 juta orang. Negara ini memiliki populasi 5,9 juta jiwa. Sejak pandemi COVID-19 melanda dunia di tahun 2020, batas gaji minimum untuk mempekerjakan orang asing telah dinaikkan 3 kali lipat dengan penyesuaian sebelumnya dari 4.500 dolar Singapura menjadi 5.000 dolar Singapura yang berlaku pada bulan September tahun lalu. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenhumkam mencatat ada 3.912 warga negara Indonesia atau WNI yang memutuskan pindah jadi warga negara Singapura sepanjang tahun 2019 hingga 2022. Alasan orang Indonesia memilih pindah kewarganegaraan jadi orang Singapura adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Pasalnya di Indonesia dikatakan lapangan kerja mulai seret dan sangat sulit, dan diketahui ternyata untuk menjadi warga negara Singapura harus menjalani sejumlah prosedur seperti pengajuan permohonan dan melakukan pembayaran untuk mendapatkan status kewarganegaraan Singapura. Kisah seorang WNI bernama Septian Hartono. Ia menjadi warga negara Singapura pada tahun 2020, lebih dari 15 tahun sejak ia menjejakkan kaki di negara itu. Ia menjabarkannya sebagai proses yang natural. Septian yang berusia 38 tahun awalnya mendapatkan beasiswa untuk kuliah di S1 di Nanyang Technological University setelah lulus SMA di Jakarta di tahun 2003. Sebagai penerima beasiswa, Septian diwajibkan bekerja di perusahaan Singapura selama 3 tahun. Jika di total, Septian telah tinggal di Singapura selama 7 tahun sebelum menyandang status permanen residen. Septian lantas menikah dengan seorang perempuan asal Indonesia yang juga mendapat beasiswa di NTU. Lalu keduanya dikaruniai anak. Mereka pun memutuskan untuk tinggal dalam jangka panjang di Singapura. Bagi Septian Hartono, keputusan untuk berganti kewarganegaraan tidak diambil begitu saja. Selama 15 tahun, ia berkali-kali mempertimbangkan untuk pulang ke Indonesia, tetapi akhirnya memutuskan untuk tinggal karena alasan pragmatis. Karir menjadi salah satu faktor yang menentukan. Septian bekerja sebagai teknisi kesehatan di rumah sakit umum terbesar di Singapura, dan ia merasa apa yang ia kerjakan sekarang belum ada di Indonesia, atau kalaupun ada levelnya tidak sama seperti di Singapura.
Faktor lain adalah standar hidup di Singapura yang dinilai jauh lebih baik dari Indonesia, yang menurut Septian itu berkat fasilitas publiknya. Untuk menjadi warga negara Singapura, seseorang harus menjalani sejumlah prosedur seperti mengajukan permohonan dan melakukan pembayaran untuk mendapat status kewarganegaraan. Dikutip dari Immigration and Checkpoint Authority atau ICA Singapura, ada beberapa kategori yang menentukan biaya pengajuan menjadi warga negara Singapura. Bagi orang dewasa yang sudah mendapatkan status permanen residen, wajib membayar $100 Singapura atau sekitar Rp1.130.000. Perlu dicatat, biaya itu hanya untuk pengajuan dan tak bisa dikembalikan. Bahkan jika permohonan ditolak, ketika disetujui ada biaya tambahan $70 Singapura untuk mendapatkan sertifikat kewarganegaraan. Selanjutnya, untuk anak-anak yang lahir di luar negeri dengan orang tua yang berasal dari Singapura perlu membayar $18 Singapura atau sekitar Rp203.400. Jika permohonan disetujui, biaya tambahan dikenakan $10 Singapura. Sementara biaya naturalisasi menjadi WNI lebih mahal. Berdasarkan situs Kementerian Hukum dan HAM RI, biaya naturalisasi atas permohonan warga negara asing atau WNA adalah Rp50 juta. Biaya naturalisasi berdasarkan perkawinan campuran adalah Rp15 juta. Dan terakhir, WNA yang berjasa bagi negara atau dengan alasan kepentingan negara adalah Rp2.500.000. Terakhir, anak yang belum memperoleh kewarganegaraan dikenakan biaya Rp5 juta. Apabila kamu tertarik ingin bekerja di Singapura, pastikan sudah memenuhi persyaratannya terlebih dahulu. Secara garis besar, syarat kerja di Singapura berbeda-beda di setiap perusahaan. Namun, umumnya membutuhkan beberapa hal berikut ini, yaitu identitas diri, paspor, ijazah pendidikan terakhir atau surat bukti kelulusan, surat pernyataan bersedia melakukan pelatihan budaya, bahasa atau keterampilan tertentu. Lalu visa kerja. Terdapat 3 jenis visa kerja, yaitu S-Pass untuk pekerja profesional asing level associate atau teknisi dengan gaji bulanan $3.000 Singapura per bulan. Lalu ada Employment Pass atau EP untuk pekerja profesional, manajer maupun level eksekutif yang mendapatkan gaji minimum $4.000 Singapura per bulan. Lalu ada Personalized Employment Pass atau PEP untuk pekerja profesional asing berpenghasilan tinggi dengan gaji minimal $18.000 Singapura per bulan. Dan jika telah memenuhi syarat di atas, kamu bisa mulai mencari kerja di Singapura dengan mengikuti tips-tips di bawah ini, yaitu pilih industri yang sedang berkembang, misalnya dari sektor teknologi. Lalu, pahami budaya dan ketentuan dunia kerja di Singapura. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari tahu tentang gaji rata-rata, ketentuan hari libur dan cuti, kontrak kerja, jam kerja, dan lain-lain melalui internet, dan bisa mencari kerja lewat portal online seperti dari Indeed, LinkedIn, GoAbout, Glassdoor, dan sebagainya.